Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suara Mistis. Channel yang menyuguhkan tentang cerita-cerita mistis dan cerita horor yang diangkat dari kisah nyata maupun dari cerita fiksi yang bisa kita ambil hikmahnya dari cerita atau narasi berikut ini dengan nama tokoh dan tempat yang sudah kami ganti. Dalam tayangan kali ini kami akan menceritakan tentang sate itu laris setelah tengah malam, tapi dagingnya tidak pernah habis. Kisah yang terinspirasi dari kejadian di sebuah pasar malam di Brebes. Pasar malam itu hanya ramai sampai pukul 11. Setelahnya, satu persatu tenda gulung, lampu, padam, dan suara meredup seperti kota tua yang lelah. Tapi satu asap tetap mengepul. Satu bau yang tak ikut padam. Bau lemak terbakar. Bau manis gurih yang seperti mengejar sampai ke dalam hidung, bahkan setelah kau berlalu. Bau itu berasal dari sebuah warung kecil di pojok belakang, beratap seng, berlampu kuning redup, dan papan kayu bertuliskan, Sate Mbok Tumina. Warung itu tidak buka siang, bahkan tidak pernah terlihat pagi. Tapi saat malam mencapai titik terdalamnya, ia hidup, seolah menyatu dengan kegelapan. Aku datang ke pasar ini sebagai peneliti. Begitu katanya pada surat tugas. Tapi siapa peduli pada lembar tugas ketika tiap malam perut bergetar bukan karena lapar, melainkan karena penasaran. Warung itu selalu ramai meski tak ada yang antri. Meja-mejanya selalu terisi, tapi kau tak pernah lihat orang datang. Tiba-tiba ada. Tiba-tiba hilang. Seperti bayangan, aku ingat malam pertama aku mendekat. Mbok Tumina sedang membalik sate di atas tungku arang besar. Tangannya cekatan, tapi ada gerak tertentu, gerak yang seperti ritual. Bukan asal balik, bukan asal panggang. Tangannya meliuk, pergelangannya seperti menari, tapi bukan tari manusia. Sesuatu yang lebih tua, lebih liar, dan lebih menggoda. Matanya tak menatapku saat aku duduk, tapi bibirnya bergetar kecil seolah tahu namaku. Rendi, sambal banyak? Katanya. Tanpa pernah menanya siapa aku tak menjawab. Hanya mengangguk, tapi tengkukku terasa digenggam sesuatu. Bukan tangan, lebih seperti pandangan. Pandangan dari arah dapur di belakang. Aku menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Hanya tirai koyak dan suara daging yang dipotong. Seperti dari tubuh yang belum sepenuhnya mati. Sate datang. 6 tusuk. Bumbu kacang yang hangat dan aroma daging yang bukan aroma kambing biasa. Ada harum yang menyelinap. Seperti bau keringat perawan bercampur mawar busuk. Seperti aroma tubuh yang baru selesai disentuh dengan gairah. Aku menggigit. Dan dunia berubah. Bukan dunia luar, tapi dunia dalamku. Gambaran samar muncul di pikiranku. Sebuah kamar bambu. Perempuan berbaju jarit, rambut basah menjuntai, berdiri di atas tubuhku. Di tangannya ada pisau. Tapi pisau itu tak melukai. Ia hanya membelai kulitku dengan ujungnya. Bibirnya bergerak, menggumamkan kata-kata yang tak ku mengerti, tapi kurasa masuk ke nadi. Dan ketika pisau itu menyentuh pusarku, aku terbangun. Nafasku memburu. Tanganku gemetar. Aku masih di kursi pasar. Tapi lidahku masih mengecap darah. Malam kedua aku datang lagi. Kali ini tanpa alasan penelitian. Aku ingin sate itu. Tapi lebih dari itu, aku ingin mimpi itu kembali. Aku ingin sentuhan itu. Aku ingin tubuh perempuan tak dikenal itu kembali, melayang di atasku. Dan malam itu, aku melihat dia. Dara. Duduk di bangku panjang dekat tungku. Rambutnya digelung kasar. Bibirnya mengunyah pelan sate mentah. Ya, mentah. Belum dibakar. Dan ia menatapku seperti sedang menilai. Pertama kali memang begitu, katanya tanpa aku bertanya. Suaranya dalam, tak cocok dengan tubuhnya yang mungil dan nyaris lumer dalam kaos putih tipis yang lengket dengan keringat. Kamu sudah kecanduan, aku tertawa, pura-pura tidak paham. Tapi tenggorokanku menelan ludah yang pahit. Karena aku ketagihan, tapi bukan karena rasa, bukan karena sate. Aku ketagihan rasa disentuh oleh sesuatu yang tidak seharusnya. Dara bangkit. Duduk di depanku, menyentuhkan kakinya ke lututku. Lembut, lalu menjalar naik.
Pandangannya tak lepas dari mataku. Sate di sini bukan dari kambing biasa. Daging itu harus dipuaskan dulu sebelum dipotong, bisiknya. Aku tidak mengerti, tapi tubuhku mengerti. Ada semburan panas yang naik dari pangkal tulang ke belakang kepala. Di sisi tungku, aku melihat Embok Tuminah menyeka pisau dengan sapu tangan merah. Ia tak memandang kami. Tapi aku tahu, ia tahu. Sate datang lagi. Tapi kali ini hanya 3 tusuk. Dan 1 tusuk punya bekas cincin di dagingnya. Bekas yang seperti baru saja dilepas dari jari manusia. Aku menggigit, tak bisa menolak. Daging itu empuk, manis, dan menjeratku seperti tubuh Dara yang entah sejak kapan duduk di sampingku, menyandarkan kepala di bahuku, dan berbisik pelan. Kau akan mimpi lebih panjang malam ini, lebih dalam, lebih menyatu. Malam itu aku tak bermimpi, tapi aku terbangun dengan tangan penuh luka gores dan gigitan kecil di leher, seperti tanda, seperti undangan untuk kembali, dan aku kembali, karena asap itu tak pernah padam. Malam itu udara pengap, angin hanya lewat sekali, lalu menghilang entah kemana. Tapi asap warung Embok Tuminah tetap setia naik ke langit, seperti utusan dari bawah tanah yang tak tahu arah pulang. Aku datang lebih cepat malam itu, tapi warung itu sudah hidup. Tidak seperti malam-malam sebelumnya, kali ini aku datang bukan karena lapar, bukan karena penasaran, tapi karena tubuhku sendiri seperti didorong sesuatu. Sesuatu yang bukan aku. Dara duduk di kursi panjang, 1 kaki diangkat, 1 lagi menjulur. Rambutnya tidak digelung seperti sebelumnya, tapi dibiarkan lepas, basah oleh keringat. Ada pita hitam kecil di lehernya. Kain tipisnya melekat di kulit, seolah tubuhnya baru saja dibasuh sesuatu selain air. Matanya tidak langsung melihatku, tapi saat aku duduk, ia berpaling pelan, seperti seekor kucing yang tahu mangsanya sudah masuk perangkap. Kamu datang terlalu cepat. Tapi itu bagus, lebih hangat, katanya tanpa senyum, hanya desahan samar. Aku tidak menjawab. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah gemeretak arang dan dengus api yang membakar sesuatu, entah apa. Embok Tuminah tak tampak, hanya Dara. Dan wewangian asing yang memenuhi udara. Bukan wangi sate, lebih tajam. Lebih seperti dupa yang dicampur cairan tubuh manusia. Di sini, kalau kamu terlalu sering datang, kamu akan dikenali. Bukan oleh orang-orang, tapi oleh mereka yang di dapur, katanya pelan sambil menyentuhkan ujung jarinya ke meja, menggambar sesuatu yang tak kupahami, simbol aneh, seperti huruf, seperti belitan akar. Aku masih diam. Tapi tengkuku dingin, tangan kiriku basah oleh keringat, dan nafas Dara semakin terasa di leherku. Entah kapan dia mendekat, entah kapan tangannya menyentuh pahaku. Lalu dengan suara lirih, ia berkata, "Sate malam ini lebih spesial. Bumbu dari tubuh sendiri. Kamu tahu maksudku?" Aku mengangguk, padahal tidak. Tapi tubuhku bereaksi, seperti dihipnotis, seperti diserahkan. Dan saat ia mengangkat tangan kanannya, menggigit pelan ujung jarinya sendiri hingga darah menetes ke atas tusukan daging mentah. Ia mengedip pelan, lalu menjilat luka itu sambil menatapku. Daging ini akan membawamu ke tempat yang belum pernah kamu cium baunya. Bukan neraka, bukan surga, tapi antara. Antara apa? Tanyaku pelan. Antara dosa dan kepuasan. Jawabnya sambil menyentuh ujung lidahnya dengan jarinya yang berdarah. Tepat saat aku hendak bertanya lebih jauh, suara kursi dari dalam warung terdengar. Embok Tuminah muncul. Tapi kali ini tidak sendiri. Di belakangnya, ada pria muda, kira-kira seusiaku, mengenakan celana pudar dan kaos dalam lusuh. Wajahnya tertutup kain putih tipis, dan langkahnya pelan seperti orang yang baru bangun dari tidur panjang. Dara menatap pria itu lama, matanya berubah, lembut, tapi juga getir. Dulu dia juga seperti kamu, datang untuk makan, pulang untuk mimpi. Tapi sekarang, dia sudah jadi bagian dari api. Bisiknya. Aku menggigil. Bukan karena takut,
tapi karena satu bagian dari diriku mulai meragukan semua batas antara nyata dan mimpi, antara wanita dan iblis, antara gairah dan pemujaan. Dan saat Dara berdiri, menarik tanganku ke belakang warung, aku tidak menolak. Kaki ini ikut, dada ini berat, tapi jantungku berdetak seperti sedang menjemput malam pertama yang bukan milik istri. Kami masuk ke ruangan kecil di balik dapur. Hanya ada satu lentera minyak yang menggantung, berayun pelan. Di sudut ruangan, ada baskom besar berisi daging segar. Tapi bukan daging kambing. Itu aku tahu. Itu aku rasakan. Dan Dara mendekatkan wajahnya ke telingaku. Kalau kamu mau jadi lebih dari sekadar pelanggan, kamu harus disentuh lebih dalam oleh malam. Dan malam itu, aku disentuh. Bukan oleh Dara, tapi oleh sesuatu yang tidak bisa kulihat, tapi bisa kurasakan. Seperti sepasang tangan dari udara, dari bayangan, dari suara samar yang membisikkan mantra di telinga. Tubuhku lemas, tapi mataku terbuka. Mulutku menyebut nama yang tak pernah kupelajari. Dan ketika aku tersadar, aku sudah duduk di depan warung lagi. Satu tusuk sate masih di tangan, separuh dimakan, separuh berdarah. Dan Dara menghilang. Hanya sisa pita hitamnya di atas bangku. Aku pulang malam itu dengan tubuh ringan, tapi pikiranku tidak. Karena tiap kali aku berkedip, aku melihat tubuh Dara di mimpiku. Tapi kali ini, bukan lagi memelukku. Ia sedang duduk di kursi panjang, memotong daging dari tubuh sendiri. Dan ia tersenyum. Bau sate masih melekat di jaketku. Tapi yang lebih parah, aroma darah Dara tidak mau pergi dari kulitku. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak ingin ia pergi. Pagi itu aku terbangun dengan tubuh telanjang dan keringat yang menempel seperti lapisan lilin. Jaketku terlipat rapi di pinggir kasur, dan di atasnya sebuah pita hitam. Pita milik Dara. Aku ingat jelas malam itu. Bukan seluruhnya, tapi cukup untuk membuatku menggigil. Bukan karena ketakutan, tapi karena tubuh ini seperti telah disentuh sesuatu yang bukan manusia, dan aku menikmatinya. Sejak malam itu, aku mulai tak bisa jauh dari pasar. Siang hari aku berjalan ke kampus hanya untuk menulis beberapa paragraf kosong. Tapi malam, hari, aku kembali ke warung. Bukan untuk sate, tapi untuk Dara, untuk asap, untuk suara pisau mengiris daging yang menyanyikan lagu aneh dalam kepalaku. Lagu yang belum pernah kudengar, tapi terasa seperti bagian dari darahku. Malam ketujuh aku datang. Ada pria baru duduk di sudut meja. Wajahnya tampan, bersih, dengan kemeja putih rapi. Tidak seperti pembeli malam biasanya. Ia bicara sopan, memesan sate dengan suara pelan. Tapi yang membuatku tak bisa mengalihkan pandang adalah cara Dara menatapnya. Tatapan itu bukan milik penjaga warung, bukan milik seorang perempuan yang biasa menyambut pelanggan, tapi tatapan milik perempuan yang pernah jatuh cinta dan kini bertemu luka lamanya. Dara tak bicara sepatah kata pun padaku malam itu. Ia hanya berdiri di samping pria itu, menyuapi sate dengan tangannya sendiri. Jemarinya yang biasanya menari di atas arang, kini menyentuh bibir pria itu dengan lembut. Matanya redup, bibirnya menahan getar, dan aku merasa hancur. Tapi di sisi lain, aku juga merasa hidup. Aku duduk, mematung, dan melihat bagaimana tangan Dara memutar tusuk sate itu di mulut pria itu. Sekali, dua kali. Lalu lelaki itu mencium jari-jari Dara seperti mencium berkat. Dan malam itu, aku tidak melihat Dara lagi sampai menjelang tutup. Dia bukan orang luar. Suara Mbok Tuminah mengejutkanku dari belakang. Aku menoleh. Matanya kosong. Tapi tangannya tetap sibuk menyiram arang. Dia orang lama. Yang pernah mengingkari darah yang sudah diberi. Sekarang dia kembali. Dan seperti semua yang kembali, ia akan pergi. Tapi tidak bangun lagi. Aku tak mengerti, tapi aku tahu apa maksudnya. Karena keesokan harinya, pria itu tak terlihat lagi. Dan lebih aneh lagi, di papan pengumuman balai desa dekat pasar,
wajahnya muncul di selembar kertas. Orang hilang. Terakhir terlihat di sekitar pasar malam. Darahku dingin, tapi hasratku tetap membara. Karena malam itu, Dara datang ke kosku. Tanpa suara, tanpa permisi. Hanya berdiri di depan pintu, mengenakan gaun putih yang basah di bagian dada. Matanya sayu, bibirnya pucat, dan tangannya menggenggam tusukan sate yang belum dibakar. Aku cuma mau singgah, sebentar. Karena malam ini aku perlu sentuhan manusia, bukan pembeli, bukan pengamat, tapi tubuh yang masih punya jantung. Aku tak menjawab, karena saat pintu tertutup, kami tak lagi butuh kata-kata. Yang terdengar hanya napas, desahan, dan bisikan-bisikan halus dari arah jendela yang tak pernah aku buka. Saat tubuh kami menyatu dalam gelap, aku merasakan kulit Dara bukan seperti kulit manusia biasa. Ia lebih lembut, lebih hangat. Tapi kadang, terasa seperti tak punya tulang. Seperti tubuhnya bisa cair dan mengalir masuk ke pori-poriku. Aku kehilangan diriku malam itu. Bukan dalam cinta, tapi dalam ikatan yang lebih kelam, lebih kuno. Jika kamu merasakan yang dia rasakan dulu, maka kamu tahu kenapa dia harus hilang, bisik Dara di dadaku setelah semuanya reda. Siapa dia? Tanyaku. Lelaki yang pernah menjanjikan darahnya padaku, tapi memberi tubuhnya ke perempuan lain. Pacarmu? Tanyaku pelan. Calon pengorbananku, jawabnya dingin. Dan malam itu, aku tahu, aku bukan lagi pengunjung. Aku bukan pembeli. Aku bukan orang luar. Aku adalah bagian dari menu yang sedang disiapkan. Dan tubuhku sudah mulai terasa berbeda. Karena tiap pagi aku bangun, ada satu bagian tubuhku yang hilang rasa. Kemarin telapak kaki. Hari ini lengan, kiri. Esok, entah apa. Tapi aku tahu, dagingku sedang diiris perlahan. Bukan oleh pisau, tapi oleh ikatan yang kubiarkan tumbuh. Dan aku tak ingin memotongnya, karena Dara membuatku ingin terbakar. Hari itu Randy tidak keluar kamar. Jendela ditutup, tirai digulung, dan tubuhnya berbaring tanpa daya. Bukan karena sakit, tapi karena setiap inci dari kulitnya terasa seperti dililit tali halus yang tak kelihatan. Tubuhnya ringan, tapi bukan enteng. Lebih tepatnya, kosong. Seperti ada bagian dari dirinya yang sudah dicuri, dicicipi, dihirup pelan-pelan oleh sesuatu dari balik asap. Dan ia tak menolaknya. Ketika malam turun, suara langkah Dara datang seperti biasa. Tidak mengetuk, tidak memanggil. Hanya membuka pintu dan masuk. Tubuhnya dibungkus kain hitam tipis. Di tangannya, ranting kecil dan mangkuk dari tanah liat yang mengeluarkan asap melingkar. Aku tahu kamu mulai merasa seperti aku dulu, katanya. Duduk di lantai, meletakkan mangkuk di dekat kaki Randy. Apa ini? Tanya Randy pelan. Suaranya berat, bukan karena lelah, tapi karena haus. Haus akan jawaban, atau akan kulit Dara, atau mungkin keduanya. Ini bukan dupa, ini panggilan. Asap ini bukan untuk roh, tapi untuk tubuhmu yang sudah mulai tercerai. Dara membuka bajunya pelan. Tidak untuk menggoda, tapi untuk menunjukkan. Di perutnya ada bekas seperti luka lama. Melengkung seperti senyum, tapi dalam. Dijahit dengan rambut. Dan dari dalamnya, samar-samar, muncul bisikan. Bukan dari mulutnya, tapi dari luka itu. Aku dulu seperti kamu. Dipilih, dirasuki, diikat. Tapi aku bertahan. Dan karena itu, aku jadi perantara. Antara dunia daging dan dunia bara. Dan malam ini kamu akan belajar. Dara memintanya duduk. Tanpa busana. Di atas, lingkaran yang digambar dari darah ayam dan abu sate. Ia duduk, tubuhnya dingin, tapi kepalanya panas. Ia bisa mencium tubuh Dara dari belakang, aroma aneh yang bukan hanya keringat, tapi seperti perpaduan bunga busuk dan hasrat yang tak tersalurkan. Tarik napas, tapi bukan dengan paru-parumu. Tarik dengan syahwatmu, ucap Dara sambil menekan jari telunjuknya ke dada Randy. Dan saat itu, tubuhnya mulai berdenyut, di tempat
yang tak seharusnya. Seperti ada yang menari dari bawah pusar, naik ke tulang rusuk, lalu menyelinap ke dalam tengkorak. Di matanya, kabut hitam berputar. Dan ia melihat, bukan dengan mata, tapi dengan darah. Ia melihat warung itu, dalam bentuk aslinya. Tanpa tirai, tanpa arang. Hanya meja sembelih dan tubuh-tubuh yang tergantung setengah sadar. Mereka tidak berteriak. Mereka mendesah. Seperti menikmati setiap goresan pisau yang menyayat perlahan, membuka kulit, melepaskan daging, lalu membakar tanpa api. Dalam visi itu, Randy melihat darah di tengah lingkaran. Telanjang. Tangannya membuka tubuh seseorang, bukan secara paksa, tapi seperti membuka buku. Daging orang itu bukan berdarah, tapi beraroma. Dan setiap daging yang terbuka mengeluarkan suara, lirih, mengeluh, minta diulang. Randy terbangun dengan mata terbuka. Tubuhnya berkeringat. Darah masih di sana, duduk di depannya. Mulutnya terbuka pelan, tapi bukan suara yang keluar, melainkan embusan kabut masuk ke dada Randy, membuatnya terbatuk pelan dan tersenyum aneh. Mulai sekarang, kata Dara pelan, kau akan tahu mana daging yang bisa dimakan, mana yang harus dicintai dulu. Randy mencium tangan Dara, bukan karena tunduk, tapi karena tubuhnya sendiri yang memaksa. Ia tak lagi bertanya, tak lagi menolak, karena malam itu mereka bersetubuh. Bukan seperti manusia, tapi seperti dua asap yang menyatu. Di tengah ritual, di dalam warung tak terlihat, di bawah tatapan sesuatu yang lebih tua dari iblis. Esoknya, sate di warung terasa berbeda. Lebih empuk, lebih harum. Dan satu tusuk, ada bekas tanda lahir di ujungnya. Mirip tanda yang pernah dilihat Randy di pundaknya sendiri. Ia tak kaget. Ia makan perlahan. Dan Dara tersenyum dari jauh. Dagingmu enak, bisiknya. Randy menatap kosong. Tapi dalam diamnya, ia tahu. Malam-malam ke depan, bukan dia yang akan datang ke warung, tapi bagian tubuhnya. Satu demi satu. Pasar malam kembali hidup, tapi di mataku, lampu-lampu itu bukan lagi penerang. Mereka seperti mata-mata yang tahu apa yang tersembunyi di balik meja sate di bawah arang di dalam karung. Malam itu, Dara tak muncul di warung. Mbok Tuminah sendirian, tapi matanya tenang seperti malam-malam biasanya. Ia menyiapkan sate dengan gerakan lambat, seolah tahu aku hanya datang bukan untuk makan. Aku duduk di kursi panjang, memandangi api yang menyala, sambil mengingat sentuhan Dara di malam sebelumnya. Tubuhnya yang memelukku dalam kabut. Bisikannya yang tidak seperti ucapan manusia, dan satu kalimat yang terus terngiang di telingaku. Kalau kamu mendengar suara dari karung, jangan lari. Dengarkan saja. Kadang tubuh yang ingin dibakar harus bicara dulu sebelum pasrah. Waktu menunjukkan lewat tengah malam. Mbok Tuminah masuk ke dapur tanpa bicara, meninggalkanku sendiri di depan warung. Suasana lengang. Pasar nyaris sunyi. Bahkan suara jangkrik pun seperti malu. Aku berdiri. Kaki ini bergerak sendiri menuju lorong sempit di samping warung, mengendap ke balik dapur yang selama ini hanya kupandangi dari luar. Ruangannya tidak besar, tapi cukup gelap dan lembab untuk membuat ubun-ubunku berkeringat. Di pojok, 3 karung besar tersusun rapi. Bukan karung beras, tapi karung tebal, seperti yang biasa dipakai untuk membawa mayat. Dan saat aku mendekat, suara itu terdengar. Desahan lirih, tertahan, menggoda dan menyesakkan. Lalu, sepotong nama dipanggil, Randy. Aku mundur 1 langkah. Suara itu bukan suara biasa. Ia familiar. Ia seperti Dara, tapi lebih lemah, lebih dalam. Seperti ia sedang dikurung oleh dirinya sendiri. Tangan ini bergerak membuka tali karung yang paling dekat, perlahan. Dan saat celah itu terbuka, aku melihatnya. Sepasang kaki, tapi bukan kaki kambing. Telapak kakinya manusia. Kukunya dicat merah. Ada tato kecil di mata kakinya. Gambar daun sirih. Sama persis seperti tato yang kulihat di pinggul Dara ketika ia menunggangiku di malam ritual. Kaki itu gemetar. Dari dalam karung,
keluar aroma aneh. Bukan bangkai, tapi aroma tubuh basah setelah bercinta. Aroma yang tak wajar muncul dari tempat gelap, dan suara dari dalam karung mengulang, kali ini lebih jelas. "Tolong, aku belum selesai, jangan panggang aku, belum." Aku nyaris pingsan, tapi tubuhku malah lebih keras berdiri. Bukan karena berani, tapi karena hasrat yang aneh, campuran ngeri dan rindu. Karena bagian dari diriku ingin tahu, siapa yang ada di dalam karung itu sebenarnya. Darah? Atau bagian dari darah yang ditinggalkan? Tiba-tiba, suara langkah datang dari belakang. Embok Tumina, tapi tidak sendiri. Di belakangnya muncul Dara. Wajahnya pucat, matanya kosong. Tapi tubuhnya telanjang. Ia berjalan pelan, seperti sedang dipanggil oleh sesuatu yang ada di dalam tanah. "Aku belum utuh malam itu," katanya lirih. Jadi bagian tubuhku yang tak ikut menyatu, disimpan, di situ. Aku mematung, tak tahu harus bicara apa. Dara mendekat, menyentuh pipiku dengan tangan yang gemetar. "Lelaki sepertimu harus tahu, daging bukan hanya soal rasa, tapi soal niat. Kalau kau ingin jadi bagian dari warung ini, kau harus ikut memberi." "Memberi apa?" tanyaku. Walau jawaban itu sudah merayap di ubun-ubunku. "Dirimu, pelan-pelan, dimulai dari sesuatu yang tak terlihat." Mbok Tuminah menyerahkan tusuk sate padaku. Dagingnya masih mentah, tapi hangat, seperti baru diambil dari tubuh hidup. Di ujung tusuk, ada bekas luka seperti luka sayatan cinta pertama. Belum sembuh, tapi nikmat jika disentuh. "Tusuk itu dagingmu," ujar Dara. "Yang kami pinjam semalam. Cobalah. Rasakan dirimu dari luar." Aku menggigit, dan rasa itu bukan enak, bukan lezat, tapi seperti menggigit diriku sendiri. Bagian yang selama ini kupendam, marah, cemburu, nafsu, iri, sakit, semua rasa itu tumpah. Dan lidahku justru ingin mengunyah lebih dalam. Aku muntah, tapi Mbok Tuminah hanya tertawa pelan. "Biasa. Tubuhmu belum siap, tapi tunggu saja. Nanti kamu sendiri yang minta ditusuk." Dara memelukku dari belakang. Dan untuk pertama kalinya, pelukannya dingin. Dingin seperti arang yang sudah membakar daging terlalu lama. Dan karung itu masih bergerak, masih mendesah, dan memanggilku. Aku tak bisa berhenti datang. Bukan karena lapar, tapi karena aroma sate itu mulai memiliki lidah sendiri. Ia menjilati pikiranku siang dan malam. Menjalar seperti bisikan manja yang selalu menggoda. Di ujung telinga mengatakan, "Makanlah, karena rasa paling enak adalah rasa yang membuatmu berdosa." Dan setiap kali aku melangkah ke warung itu, tubuhku bergetar bukan karena takut, tapi karena ingin disentuh oleh rasa jijik yang manis, yang perlahan membuatku ketagihan. Tiap kali aku menyantap satu tusuk sate, bayangan Dara hadir dalam mimpi-mimpiku. Ia berdiri telanjang, tubuhnya basah oleh darah segar, rambutnya menempel di pipi seperti tali air mata, dan tangannya yang gemetar menyodorkan hatinya sendiri, utuh, merah, berdenyut. Di telapak tangannya, hatiku terlihat seperti buah mangga yang baru dikupas, mengilap dan mengundang, dan suaranya berbisik di sela-sela desahan. "Rasamu lebih enak saat kau sedang ragu. Gigitlah selagi masih hidup." Aku menggigit, dan mimpi itu membuat tubuhku basah saat bangun. Tapi bukan karena keringat, melainkan karena sesuatu dari dalam kulitku mulai bocor keluar. Nafasku berat, napasku berubah. Nafsu dalam diriku seperti makhluk baru. Ia hanya menyala di bawah langit malam, saat api pembakaran daging hidup. Saat Dara menari di antara asap, tubuhnya melengkung seperti arang yang belum padam, dan aku ingin dimakan olehnya. Sedikit demi sedikit. Di dunia nyata, aku makin jarang keluar siang hari. Matahari seperti musuh, cahaya seperti hukuman. Kulitku mulai pucat, nyaris transparan. Di bawah mata, lingkar hitam seperti luka digores kuku perempuan. Teman-temanku di kampus bilang, aku sakit. Tapi mereka tak tahu, aku sedang disembuhkan oleh sesuatu yang lebih dalam dari obat. Aku sedang disayat oleh kejujuran paling liar dari tubuh sendiri. Dara tahu aku tak bisa jauh,
Ia tahu dari cara nafasku berubah tiap kali ia lewat. Dari cara mataku mengikuti lekuk tubuhnya saat ia berjalan di dapur, hanya mengenakan kain jarik setengah basah yang menempel di bokongnya seperti kulit kedua. Dan ia sengaja membiarkanku melihat, menikmati, menderita. Ia tahu tubuhku menjerit untuk disentuh, tapi ia tidak buru-buru memuaskan. "Kamu sedang dimasak dari dalam, Randy," katanya suatu malam saat kami duduk di belakang warung. "Kami tak perlu membakar dagingmu. Nafsumu sudah jadi api terbaik." Tangannya meraba dadaku pelan, tapi dingin. Tidak seperti dulu. Kali ini bukan untuk menggoda, tapi untuk mengukur, menghitung. Seberapa matang aku sekarang? Kamu tahu kenapa? Sate ini lebih enak dari sate manapun. Lanjutnya sambil menyodorkan tusuk berdaging merah ke bibirku. Karena daging ini dimasak dari rasa berdosa, setiap tusuk mengandung pengkhianatan, ketakutan, perselingkuhan. Dan kamu sedang belajar memasukkan semuanya ke dalam dirimu. Aku menggigit sate itu. Dan di gigitan pertama, aku melihat wajah ibuku, menangis. Di gigitan kedua, aku melihat wajah mantan kekasihku, Aulia, yang pernah kutinggal tanpa pamit. Ia sedang duduk di depan nisan. Di gigitan ketiga, aku melihat diriku sendiri, telanjang, duduk di meja sembelih. Mataku kosong, mulutku tersenyum, tapi tubuhku, dagingku, dipotong oleh darah, pelan-pelan, sambil mencium pipiku. "Aku tidak ingin mati," bisikku. "Kamu tidak akan mati," jawabnya. "Kamu hanya akan dihidangkan." Malam itu, aku tidak pulang ke kos. Aku tidur di warung, di tikar tua yang baunya seperti darah kering. Dara tidur di sampingku, tapi tidak memelukku. Ia hanya memejam, tubuhnya setengah menghadap dinding, dan di punggungnya, aku melihat bekas luka. 3 garis panjang, seperti cakaran, tapi dari arah dalam. Aku menyentuhnya pelan, dan luka itu terbuka seketika. Dari dalam, bukan darah yang keluar, tapi uap panas dan suara seperti desahan. Bukan dari darah, tapi dari perempuan-perempuan lain. Mereka semua pernah memakan sate ini sebelum kamu. Dan sekarang, mereka hidup di dalamku. Aku tak tahu apakah aku mimpi atau tidak. Tapi saat terbangun, pagi belum datang. Dan di meja sate, sudah ada 3 tusuk baru. Masih hangat. Tapi dagingnya bukan daging biasa. Aku mengenal teksturnya. Karena malam sebelumnya, saat Dara tidur, ia memeluk lenganku. Dan kini lenganku terasa lebih kecil. Aku menggigit sate, itu tanpa sadar, dan rasanya manis. Manis seperti rasa dosa, yang tak bisa kau ludahkan, meski kau tahu, itu berasal dari tubuhmu sendiri. Malam itu langit seperti digantung oleh tali tak kasat mata. Diam, tak ada bintang, tak ada bulan. Hanya pekat, seperti dunia lupa cara bercahaya. Tapi di warung itu, bara tetap menyala. Asap tetap menari dan daging tetap dibakar. Aku duduk di pojok, tubuhku belum pulih benar dari rasa lemas yang tak masuk akal. Tapi hatiku seperti digenggam lembut oleh sesuatu yang lebih panas dari api. Dara belum juga bicara sejak semalam. Ia hanya menatap api, duduk bersila di depan tungku, mengenakan kain lusuh yang lengket di kulitnya, dan rambutnya tidak diikat seperti biasa. Kini dibiarkan tergerai panjang, menutupi sebagian punggung yang penuh bekas luka yang belum kering. Dari jauh, suara langkah terdengar. Langkah berat. Tanpa sepatu, tapi meninggalkan bekas terbakar di lantai. Dara bangkit perlahan. Ia tak menoleh ke arahku, tapi tubuhnya menegang. Napasnya menipis. "Sembunyilah di dapur. Jangan bicara," bisiknya. Tapi aku tak bergerak. Lalu dia datang. Lelaki itu tinggi, wajahnya tertutup kerudung putih, tapi dari balik kain itu, aku bisa mencium bau yang menusuk, daging gosong, darah beku, dan sesuatu yang mirip. Sperma basi, tangan kirinya manusia, tangan kanannya berkuku seperti binatang, dan kakinya. Jelas bukan kaki manusia, itu kaki kambing. Dengan bulu gelap dan kuku yang menginjak lantai,
seperti mencakar bumi. Dara menunduk. Lelaki itu mendekat, perlahan. Tapi setiap langkahnya membuat udara di sekitar menegang. Ia menghampiri Dara dan mengangkat dagunya. Dara gemetar, bibirnya basah. Tapi ia tidak menolak, dan lelaki itu mencium bibirnya. Ciuman yang panjang, mengerikan. Karena saat bibir mereka bersatu, uap hitam keluar dari hidung Dara, dan tubuhnya mencengkeram lelaki itu seperti orang kesurupan. Dari mulut Dara, suara mendesah keluar, tapi bukan suaranya. Suara perempuan lain. Suara anak-anak. Suara yang seperti direkam dari malam-malam penderitaan yang diulang terus-menerus. Aku tak kuat. Aku mundur, menabrak rak kayu kecil. Dan suara itu berhenti. Mereka menoleh bersamaan. Lelaki itu mendekatiku. Bau tubuhnya lebih menusuk dari bau sate yang gosong. Matanya tak kulihat, tapi kurasakan menelanjangiku. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Ia tahu setiap bagian tubuhku yang pernah disentuh Dara. Ia tahu bagian mana yang dipakai, dan bagian mana yang sedang menunggu untuk dimasak. Aku menciummu dalam dirinya, bisiknya dengan suara parau. Tapi kau belum utuh. Masih ada bagian dari tubuhmu yang belum rela. Tangannya menyentuh dadaku, dan aku merasa seperti dibakar dari dalam. Lidahku keluh, tubuhku kaku, dan dari balik pakaianku, uap putih keluar dari kulit. Seperti roh, seperti aroma, seperti kesetiaan. Dara menghampiri. Matanya kini penuh air, tapi ia tidak menangis. Kamu harus tahu, katanya padaku, dia bukan kekasihku, tapi pemilik tubuhku. Sejak dulu, sejak malam pertama aku dipanggil untuk menyembelih adik kandungku sendiri, aku ingin bicara, tapi lidahku seperti ditusuk dari belakang. Aku sempat lari, lanjutnya. Aku sempat mencoba jatuh cinta pada lelaki biasa, tapi semua lelaki biasa akhirnya menjadi sate, karena dia, lelaki ini, tidak suka jika aku mencintai tanpa membakar. Lelaki itu tertawa kecil, tapi tawanya menggema seperti batu yang jatuh ke sumur tanpa dasar. Kalau kau ingin bertahan, Randy, ujarnya pelan, kau harus menyerahkan sesuatu yang paling kau sayangi, bukan organ, bukan darah, tapi rasa yang belum jadi daging. Dara menoleh padaku. Matanya basah, dan untuk pertama kalinya, ia menciumku. Ciuman panjang, ciuman yang membusuk, karena dari bibirnya, darah mengalir, hangat, kental, dan mengendap di lidahku seperti sumpah. Ciuman itu menyampaikan pesan bahwa tubuhku sedang dimasak, bukan untuk dimakan, tapi untuk dikenang. Sebagai sate, rasa dosa yang paling enak sebelum lidahnya sendiri dibakar. Malam itu, lelaki bertubuh kambing pergi, tapi baunya tinggal, menempel di tubuhku, di kulit Dara, di bara api, dan aku tahu, aku tinggal satu langkah lagi dari kehilangan semua bagian manusia dalam diriku. Dan itu rasanya menyenangkan. Aku tidak tidur malam itu. Tubuhku seperti sudah tak mengenal lelah. Mataku terbuka terus, tapi bukan melihat dunia, melainkan melihat setiap inci tubuhku yang mulai berubah, kuku yang memanjang lalu copot sendiri, kulit di dada yang seperti retak dan menguapkan aroma daging segar, lidahku yang kini bisa mengecap rasa dari udara malam, rasa asap, rasa darah, rasa darah. Dara tidak bicara banyak sejak ciuman terakhirnya, tapi tubuhnya bicara. Ia mulai muncul di setiap sudut pasar malam. Kadang, hanya berdiri di pojok tenda kosong, dengan tubuh setengah telanjang dililit kain, matanya memanggil, bibirnya basah oleh liur sendiri. Kadang ia duduk di dekat bara api, membakar sate sambil bernyanyi, dalam bahasa yang tak pernah kupelajari, bahasa untuk memanggil roh daging, kata Mbok Tuminah. Daging itu tak pernah habis, Randy, ujar Mbok Tuminah pelan suatu malam, saat aku datang ke dapur dengan langkah yang entah datang dari siapa.
Karena kita tak lagi memotong, kita menumbuhkan. Ia menyingkap kain yang menutup baskom besar di sudut dapur. Dan di dalamnya, aku melihat sesuatu yang tidak seharusnya hidup. Gumpalan daging merah, hangat, berdetak seperti jantung. Tapi bukan hanya satu, ada 5. Semuanya seperti bayi. Tapi, bukan bayi manusia. Ya, mereka tidak menangis. Mereka mendesah. Mereka bernafas dengan mulut. Ini tumbuh dari bagian tubuhmu yang sudah kau berikan selama ritual-ritual itu. Sate-sate yang kau makan, itu bukan sisa, itu benih. Dan kini tubuhmu sedang tumbuh lagi. Aku ingin lari, tapi kakiku malah melangkah mendekat. Tanganku menyentuh daging itu. Dan aku orgasme. Bukan orgasme seperti diranjang, tapi orgasme dari tulang belakang yang meledak ke kepala. Penuh darah, penuh rasa bersalah. Tapi nikmat. Dara datang saat aku masih berlutut. Tubuhnya hanya ditutupi jaring ikan. Tubuhnya hitam basah seperti habis dimandikan air dari dalam sumur tua. Di tangannya, sepotong daging panggang. Ia menyuapiku, dan aku membuka mulutku seperti anak kecil menyusu. Itu dagingmu kemarin, katanya lembut. Leher sebelah kiri, lumatannya indah. Aku potong waktu kamu tidur. Aku menangis, tapi tak menolak, karena rasa itu seperti cinta yang disimpan terlalu lama. Sakit, tapi melegakan saat pecah. Dara menuntunku masuk ke dapur. Di sana, sudah ada meja panjang. Di atasnya, tubuhku yang lain. Versi lain. Dagingku yang tumbuh kembali, dengan mata yang masih terbuka, senyum yang masih tersungging, dan detak jantungku, menggetarkan meja. Kita akan mengadakan ritual terakhir malam ini, kata Dara. Untuk apa? Tanyaku. Untuk membuatmu utuh, untuk menjadikanmu rasa yang tak bisa dilupakan. Embok Tuminah datang, membawa pisau, tidak besar, tidak tajam, tapi panas. Sekali kau mengangguk, tak ada jalan kembali. Aku menatap tubuh Dara, lalu menatap diriku sendiri, dan aku mengangguk. Ritual dimulai. Dara duduk di atas dadaku, telanjang. Rambutnya menutup wajahku seperti kelambu keringat. Tangannya menyayat pelan tubuhku, bukan untuk menyiksa, tapi untuk membuka pintu rasa. Ia memotong bagian tubuhku sambil mencium keningku. Ia menyayat lututku sambil membisikkan nama-nama dosa. Ia mencungkil mataku sambil menangis. Dan aku tertawa, karena rasa itu nikmat. Lebih dari bercinta, lebih dari cinta. Ini adalah puncak, titik orgasme antara hidup dan sajian. Malam itu, pasar dipenuhi pembeli. Tapi tak satu pun dari mereka datang lewat gerbang. Mereka datang dari tanah, dari dalam. Dari daging yang dulu dibakar dan kini tumbuh jadi manusia kembali. Semua memesan sate. Sate, rasa Randy dan Dara dengan tubuhnya yang penuh darahku melayani satu persatu. Senyumnya manis. Tubuhnya montok, tapi matanya basah. Daging ini pernah mencintaiku. Bisiknya pada seorang pembeli yang meneteskan air liur sambil mencium tusuk sate pertamanya. Dan aku melihat dari dalam bara. Karena tubuhku telah dibakar, tapi rasaku tumbuh kembali, dan daging yang tumbuh dari dosa tak pernah kehabisan rasa. Warung itu kini sunyi, tapi bukan sunyi yang biasa, melainkan sunyi yang terasa seperti bekas ciuman terakhir, panas, lembab, dan masih tertinggal meski tubuh sudah lama pergi. Dara duduk sendiri di depan tungku. Rambutnya dibiarkan menutupi sebagian wajahnya. Kulitnya lebih pucat dari biasanya. Tapi di matanya, bara kecil tetap menyala. Ia tidak memasak malam itu. Tidak juga melayani siapa-siapa. Ia hanya duduk, menatap ke dalam api yang tak pernah padam. Di balik warung, dalam bilik dapur yang kini hanya disinari satu lampu minyak, tersimpan sesuatu. Tubuh. Bukan jenazah. Bukan bangkai. Tapi tubuh yang diam, seperti sedang bermimpi. Tubuh itu tubuhku, tapi bukan lagi aku.
Karena aku kini tinggal di tempat yang lebih sunyi dari mati. Aku tinggal di dalam rasa. Setiap kali sate disajikan, aku ada di sana. Bukan sebagai daging, tapi sebagai kenangan yang menggigit lidah siapapun yang berani mencicip. Darah tak pernah membakar tubuhku sepenuhnya. Ia tahu, jika aku habis, maka cintanya pun musnah. Maka tiap malam, ia hanya mengambil sedikit, sepotong pipi, selembar dada, setengah tulang iga. Disajikan perlahan, dengan air mata, dan senyum getir. Pembeli tak pernah tahu. Tapi tubuh mereka tahu, lidah mereka tahu. Karena rasa dari tubuh yang mencintai tidak bisa dibohongi. Ia menggigit balik. Ia menyusup ke mimpi. Ia menyentuh hati yang paling beku. Dan aku adalah rasa itu. Di malam ke-40, Dara berhenti bicara. Ia tak lagi menyapa bara. Ia tak lagi menyayat tubuhku. Ia hanya duduk, memeluk sepotong kain hitam yang dulu pernah kuikat di lehernya. Embok Tuminah bilang, perempuan itu sudah tidak butuh dunia. Ia kenyang. Dan aku tahu, akhirnya Dara telah menyusulku. Bukan mati, tapi melepaskan tubuhnya. Karena cinta yang terlalu dalam tidak butuh kulit, hanya butuh aroma. Hari ini, warung itu masih berdiri. Di pasar malam yang entah di mana, di antara suara tawa dan musik dangdut yang sumbang, ada satu sudut yang asapnya tak pernah padam. Dan jika kau mencicipi satenya dengan mata tertutup dan hatimu penuh dosa, kau akan menangis. Bukan karena pedas, bukan karena nikmat, tapi karena kau akan merasakan sesuatu yang pernah hilang dalam dirimu. Rasa yang dicinta sampai habis, lalu dibakar dengan pasrah. Dan dari lubuk rasa itu, aku akan berbisik dari balik bara. Kau sedang memakan seseorang yang pernah ingin hidup untuk cinta. Dan ketika sate terakhir habis dilahap, api di dadaku akan menyala kembali. Karena aku adalah rasa yang tak pernah selesai dibakar.